Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik anak-anakku semua, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Kita bisa kembali untuk melakukan persiapan kita dalam menyongsong KSN atau kompetisi nasional. Data-data kalian, termasuk teman-teman kalian dari mapel lain, telah alhamdulillah telah berhasil didaftarkan. Jadi kita hanya tinggal menunggu nanti waktu uji coba dan juga waktu lombanya. Jadi untuk info saja, lomba ini dilaksanakan secara online. Nanti ada aplikasi khusus, terus ada uji cobanya. Nanti kemungkinan di sekitar bulan Juli. Ya, insya Allah Juli. Menurutnya dilaksanakan uji coba. Jadi kita punya persiapan lombanya kalau tidak salah September, jadi kita punya waktu sekitar Juli, Agustus, September, 3 bulanan untuk mempersiapkan diri, menguasai materi-materi yang ada di silabus KSN. Baik, untuk pagi hari ini kita akan masuk ke bab keempat, yaitu tentang gerak dan gaya. Dalam bab ini ada 8 sub pokok bahasan yang sudah ada di modul kalian dan mungkin sudah kalian baca juga, yaitu tentang gerak, gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabolik, jenis gaya, hukum Newton, pesawat sederhana, dan gerak pada makhluk hidup. Baik, agar tidak terlalu lama, kita akan membahas tentang sekilas-sekilas saja, singkat-singkat saja mengenai materi yang terdapat di bab keempat. Ini saya akan share. Baik, sebentar lagi akan tampak. Nah, sudah tampak di layar kalian, ini adalah materi tentang gerak. Jadi, kita mulai saja. Gaya dan gerak. Yang pertama itu besaran gerak. Jadi, yang perlu diketahui dalam ilmu sains atau dalam ilmu IPA, sesuatu itu sesuatu dikatakan gerak. Jadi, definisinya gerak tidak sama dengan definisi kita sehari-hari. Ada spesifik, sesuatu dikatakan gerak itu berdasarkan titik acuan, siapa yang menjadi acuannya. Dikatakan bergerak kalau jarak antara si benda dengan si titik acuan itu mengalami perubahan, maka dia dikatakan bergerak. Jadi benda tersebut dikatakan bergerak kalau ada perubahan jarak. Nah, contohnya seperti yang ada di modul kalian, atau saya pakai contoh lain, ada orang di stasiun kereta api. Oke, saya gambarkan saja. Saya gambarkan saja biar lebih jelas. Oke, sesuatu dikatakan bergerak. Seperti ini misalnya. Di sini ada stasiun. Di sini ada orang. Nah, kemudian di sini ada kereta api yang bergerak misalnya. Di sini ada masinis. Di sini ada penumpang. Nah, kereta api ini bergerak. Kalau kita memakai titik acuannya ini adalah orang yang sedang duduk di stasiun ini, maka penumpang yang duduk di dalam kereta api ini dikatakan bergerak. Kenapa? Karena semakin lama jarak antara penumpang dan orang yang duduk di stasiun ini semakin lama semakin besar mengalami perubahan. Jadi orang ini walaupun duduk di dalam kereta api, menurut orang yang ada di stasiun yang sebagai titik acuan, maka orang penumpang ini dikatakan bergerak. Dengan masinis yang ada di dalam kereta api, dia sedang duduk. Menurut orang yang ada di stasiun, si masinis ini juga dikatakan bergerak. Karena semakin lama dia
jaraknya berubah semakin besar. Yang kedua, kalau kita pakai acuan, titik acuan yaitu orang penumpang yang ada di dalam kereta api, maka bagi orang yang ada di dalam kereta api, orang yang sedang duduk di stasiun ini juga bergerak. Kenapa? Karena semakin lama jarak antara penumpang dengan eh, orang yang ada di stasiun ini semakin lama semakin jauh. Jadi ini titik acuan yang kedua adalah orang yang menjadi penumpang di dalam kereta api. Bagi orang yang ada di dalam kereta api, masinis ini tidak bergerak. Kenapa? Karena jarak antara orang penumpang ini dengan masinis tidak mengalami perubahan. Jadi dia tidak dikatakan bergerak. Jadi sesuatu dalam ilmu IPA dikatakan bergerak kalau dia mengalami perubahan kedudukan. Kita kembali ke modul. Nah, gerak terbagi menjadi dua, ada yang relatif dan ada yang semu. Yang relatif ini tadi yang sudah kita contohkan, relatif terhadap siapa, terhadap orang di stasiun atau terhadap penumpang di dalam kereta api. Dan juga ada gerak semu yang sepertinya bergerak, tapi kenyataannya sebenarnya dia tidak bergerak. Contohnya apa? Gerak matahari. Jadi kita melihat di bumi ini sepertinya matahari bergerak dari timur sampai ke barat. Padahal sebenarnya matahari itu diam dan bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Oke. Dalam tentang gerak ada beberapa besaran yang harus kita ketahui. Yang pertama ada jarak dan perpindahan. Nah, kemudian ada kelajuan dan kecepatan. Nah, perlu kalian ketahui besaran itu ada dua jenisnya. Selain besaran vektor dan bulan, ada namanya besaran skalar dan ada besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya punya nilai. Misalnya massa gula itu 2 kg. Maka massa merupakan besaran skalar. Dan ada yang kedua adalah besaran vektor, yaitu besaran yang selain punya nilai, dia punya arah. Nah, kemudian di dalam gerak ini ada dua besaran yang sejenis. Semuanya mempunyai satuan meter, semuanya punya simbol S, yaitu jarak dan perpindahan. Nah, tetapi antara jarak dan perpindahan ini dalam kehidupan sehari-hari dianggap sama mungkin. Kalau dalam ilmu IPA, ini dianggap berbeda. Si jarak ini merupakan besaran skalar. Perpindahan dia adalah besaran vektor. Ilustrasinya begini. Oke, ada orang berpindah dari titik A ke titik D dengan rute seperti ini. Ke B dulu, ke C, kemudian ke D. Maka kalau ditanya berapakah jarak orang tersebut bergerak dari A sampai D. Kalau yang ditanya jarak, ini adalah total semua lintasan yang dia lewati. 5 tambah 6 tambah 7. Jadi jarak A ke D itu adalah 18 meter. Jadi ini adalah jaraknya. Tidak punya arah, hanya punya nilai. Kalau kita tanyakan berapa perpindahan orang itu dari titik A ke D, untuk kita tariklah saja garis lurus dari A sampai ke D, sampai seperti ini. 10 meter, maka perpindahan orang tersebut adalah 10 meter ke kanan. Jadi selain ada nilainya 10, juga ada arahnya yaitu ke kanan. Maka perpindahan itu vektor, jarak itu adalah skalar. Kemudian ada kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan itu skalar, kecepatan vektor. Jadi kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu, kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu. Nah, sudah ada contohnya di sini. Kalau orang itu dari titik A ke titik D membutuhkan waktu 10 detik, maka kalau ditanya kelajuannya itu jarak dibagi waktu. Berarti jaraknya tadi 18 dibagi 10, 1,8.
Kalau ditanya kecepatan, maka perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya tadi 10 dibagi 10, waktunya sama dengan 1 meter per sekon ke kanan. Kemudian ada kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Ini tadi sudah kalian baca. Kita lanjut ke gerak lurus. Oke. Gerak lurus dibagi menjadi 2. Lurus, tidak belok-belok. Tidak belok-belok, sebentar. Oke, IAM bergabung. Kita lanjutkan. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus. Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ada yang beraturan, ada yang berubah beraturan. Apanya yang beraturan dan berubah beraturan? Yang beraturan atau berubah beraturan itu adalah kecepatan. Jadi gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang kecepatannya tetap, tidak ada perubahan. Jadi kalau dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka 10 meter per sekon terus. Itu namanya gerak lurus. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak lurus yang kecepatannya berubah tapi teratur. Nah, karena ada perubahan kecepatan ini, dia memiliki besaran yang namanya percepatan. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Ya, namanya perubahan kecepatan, maka ada 2 kemungkinan. Bisa dia tambah cepat, bisa dia tambah lambat. Kalau tambah cepat, maka dia disebut GLBB dipercepat. Kalau dia tambah lambat, dia GLBB diperlambat. Rumus yang digunakan ini, karena kecepatannya itu berubah, berarti ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Bisa kalau dipercepat, kecepatan akhir lebih besar daripada kecepatan awal. Kalau diperlambat, kecepatan akhir lebih kecil daripada kecepatan awal. Ini rumus-rumus yang digunakan. Catatannya ada di sini. Nilai percepatan itu tadi bisa positif, bisa negatif. Kalau hasilnya positif, maka menunjukkan si geraknya ini adalah dipercepat. Kalau negatif, maka diperlambat. Kemudian jenis gerak yang ketiga adalah gerak melingkar beraturan. Sama seperti GLB. Cuma sekarang lintasannya melingkar, tapi kecepatannya tetap. Nah, maka di sini digambarkan di sini. Nah, misalnya ini gerak melingkar. Nah, rumusnya sama seperti gerak GLB. Tadi gerak GLB adalah V sama dengan S per T, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Karena dia jaraknya ini berupa lingkaran, lintasannya berupa lingkaran, maka panjang lintasannya adalah menggunakan rumus keliling lingkaran 2pi kali R. Nah, dibagi T. T adalah periode geraknya. Periode itu apa sih? Waktu yang diperlukan untuk sekali berputar. Jadi waktu sekali berputar. Nah, ini rumusnya. Ada periode, ada frekuensi. Sudah kalian baca. Nah, saat benda bergerak melingkar, selain punya kecepatan linear itu kecepatan biasa, dia juga punya kecepatan sudut. Nah, kecepatan, jadi hubungannya kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh dibagi waktu. Jadi karena dia lingkaran, dia punya sudut. Misalnya ini sudutnya 30 ditempuh dalam waktu berapa detik. Ini namanya kecepatan sudut. Jadi kalau kecepatan linear itu berapa meter yang ditempuh tiap detik, kalau kecepatan sudut berapa derajat yang dia tempuh setiap detik. Rumusnya ini. Kemudian dia juga punya namanya percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang arahnya masuk ke pusat lingkaran. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah materi yang baru kalian dapatkan nanti di SMA. Tetapi dalam lomba ini sudah dipertandingkan. Jadi ini adalah materi dari SMA yang saya ambil untuk kita pelajari bersama-sama. Jadi ini materi yang baru.
gerak melingkar beraturan. Oke. Kemudian ada gerak parabola. Nah, contohnya seperti ini gerak parabola. Jadi jangan membayangkan seperti parabola TV. Gerak parabola itu gerak yang seperti ini. Kita ngelempar batu sampai atas, sampai ketinggian tertentu, kemudian batu itu turun lagi ke tanah. Ini namanya gerak parabola. Ini juga materi SMA. Gerak parabola ini, nah, gerak seperti ini ya, dia ke atas, kemudian ke bawah. Dia dari kiri sampai ke kanan. Ini terbagi menjadi komponen, yaitu komponen vertikal dan komponen horizontal. Komponen vertikal ini menghitung dia tinggi sampai turun lagi. Untuk komponen vertikal, ini rumus-rumus yang digunakan adalah rumus-rumus GLBB. Kalau benda ke atas, ia diperlambat. Kalau turun, dia dipercepat. Ya. Dia benda ke atas sampai titik tertentu, berhenti, kecepatannya 0, kemudian turun lagi. Sedangkan untuk komponen yang mendatar, ini menggunakan rumus GLB biasa. Jadi yang atas pakai rumus GLBB, yang mendatar pakai rumus GLB. Nah, karena di sini ada sudut, maka nanti kita akan berhubungan dengan sinus atau kosinus seperti kemarin. Nah, ini adalah rumus-rumus yang digunakan, maaf, dalam GLB maupun GLBB. Oke. Ini cukup kalian pahami saja. Nanti kita aplikasikan di soal. Kemudian ke gaya. Gaya itu tarikan atau dorongan. Nah, sesuatu benda yang kena gaya akan mengalami beberapa hal. Kalau dia diam, dikenai gaya jadi bergerak. Atau benda yang bergerak ditahan, pakai gaya jadi diam. Bentuknya bisa berubah. Misalnya kertas kamu remas-remas, itu juga gaya. Atau ukuran benda berubah dan arah geraknya juga berubah. Gaya ada yang disebut gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh berarti ada sentuhan langsung, ada kontak langsung. Gaya tidak sentuh itu berarti tidak ada kontak langsung. Contohnya apa? Magnet. Besi ditarik magnet. Padahal besi dan magnet awalnya tidak saling menyentuh, tapi besi bisa tertarik. Itu disebut gaya tak sentuh. Kemudian jenis-jenis gaya beberapa yang harus kalian ketahui. Ada gaya normal. Gaya normal itu timbul akibat dua benda bersentuhan dan arah gayanya tegak lurus dengan arah alasnya. Jadi kalau alasnya di bawah, gaya normalnya tegak lurus ke atas. Kalau benda menempel di dinding seperti ini, gaya normalnya tegak lurus dinding ke sini. Kalau lintasannya miring, alasnya miring, gaya normal juga mengikuti. Kalau di atas, gaya normalnya ke bawah. Kemudian ada gaya berat. Gaya berat itu massa kali gravitasi. Massa benda kali gravitasi. Arahnya kemana? Ke pusat bumi atau kalau digambarkan arahnya selalu ke bawah bagaimanapun posisi bendanya. Nah, kemudian gaya gesek. Nah, kalau benda bergerak dan bergesekan seperti ini. Jadi kalau benda bergerak mendatar ditarik gaya ke sini, maka ke arah sebaliknya ada gaya gesek. Untuk komponen atas bawahnya, karena dia ada alas, dia punya gaya normal. Karena dia punya massa, dia punya gaya berat. Seperti ini. Terus kemudian hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Hukum ke-1 atau hukum kelembaman. Intinya setiap benda akan cenderung untuk mempertahankan posisinya. Benda yang diam akan terus berusaha mempertahankan kedudukan diamnya. Benda yang bergerak akan terus mempertahankan geraknya. Jadi rumusnya adalah sigma gaya yang bekerja pada benda tersebut kalau dijumlahkan sama dengan 0. Atau bisa dikatakan tidak ada gaya. Ini bisa benda yang diam atau bisa juga benda yang bergerak tapi bergeraknya konstan, kecepatannya tetap. Kemudian Newton kekuatan F sama dengan F.
Ini adalah kalau tadi hukum ke-1 bendanya itu diam atau bendanya bergerak dengan kecepatan konstan. Kalau hukum kedua Newton ini bendanya bergerak dan mempunyai percepatan alias dipercepat atau diperlambat. Nah, ini adalah hukum kedua Newton. Jadi massa kali A ini ciri-cirinya bendanya bergerak dan kecepatannya tidak tetap. Kemudian hukum ketiga Newton, hukum aksi min reaksi. Aksi sama dengan min reaksi, artinya apa? Kalau kita memberikan gaya kepada sebuah benda, maka benda tersebut juga akan memberikan gaya balik yang sama besar tapi arahnya berbeda. Contohnya ini, kita memukul tembok ke arah kanan, maka tembok juga akan memberikan gaya yang sama kepada tangan kita, arahnya ke kiri. Pertanyaannya gini, kalau gaya tangan kepada tembok dan gaya tembok kepada tangan itu sama, kenapa tangan kita yang sakit? Nah, tadi di hukum kedua Newton, gaya itu dipengaruhi oleh massa dan percepatan. Nah, tangan kita memukul itu massanya lebih kecil daripada tembok, percepatannya lebih besar. Jadi, massa kecil, percepatan besar. Kalau tembok kebalikannya, massanya besar, tidak punya percepatan. Karena massa kita lebih kecil daripada massa tembok, maka kita yang akan kesakitan. Oke. Pesawat sederhana bisa kalian baca sendiri, ada tuas jenis 1, 2, dan 3. Intinya kalau jenis 1 itu titik tumpu di tengah, jenis kedua massa di tengah, jenis ketiga kuasa di tengah. Ada keuntungan mekanik untuk semua pesawat sederhana, yaitu W dibagi F atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Semakin besar nilai keuntungan mekanik, nilainya semakin besar, maka benda tersebut semakin meringankan pekerjaan kita. Artinya apa? Gaya yang kita keluarkan tidak terlalu besar. Pesawat sederhana yang kedua adalah katrol. Yang pertama ada jenis katrol tetap, yaitu katrol yang seperti ini yang digantung. Logikanya kalau beban ini 100 Newton, maka gaya tarik kita juga 100 Newton. Jadi keuntungan mekaniknya W dibagi F, 100 bagi 100, 1. Berarti tidak untung. Secara gaya tidak untung, tetapi dia mengubah arah gayanya. Sehingga kita menariknya ke bawah. Lebih enak daripada harus kita menarik ke atas. Kemudian ada katrol bergerak. Seperti ini bentuknya. Nah, yang satu dikaitkan ke dinding, yang satu kita tarik. Maka di sini kalau misalnya bebannya 100 Newton, maka yang 50 ditahan tali ke dinding, yang 50 kita tarik. Ya, katrol seperti ini nilai keuntungan mekaniknya 2. Karena apa? Ini 100, yang kita tarik cuma 50. W dibagi F 2. Tetapi arah tarikannya ke atas, tidak enak. Nah, kemudian digabungkan, ada namanya sistem katrol atau takal. Keuntungan mekaniknya yaitu dengan kita menghitung jumlah tali yang menyangga beban. Kalau seperti ini, tali yang kita tarik tidak ikut dihitung. Berarti yang dihitung cuma 1, 2. Kalau katrolnya seperti ini tidak dihitung, berarti ada 1, 2, 3. Bidang miring, oke, sudah bisa dibaca sendiri. Roda gigi bisa dibaca sendiri. Kemudian ada gerak pada makhluk hidup, satu gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan itu bisa karena adanya rangsang, jadi bedanya gerak tumbuhan dan gerak hewan. Gerak tumbuhan itu bersifat lama dan sulit diamati. Berdasarkan rangsangannya, itu bisa rangsangan yang berasal dari dalam atau disebut gerak endonom, atau rangsangan dari luar disebut gerak etionom atau gerak esionom. Yang pertama, gerak etionom dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerak yang rangsangnya dari luar. Satu, gerak tropisme. Geraknya sebagian tubuh tumbuhan, di mana arah geraknya dipengaruhi arah datang rangsang. Contohnya, fototropisme, berarti rangsangnya berupa foto, cahaya, yaitu gerak ujung batang membelok ke arah datangnya cahaya. Yang bergerak sebagian hanya ujung batangnya saja,
membelok ke arah datangnya cahaya. Kalau cahayanya dari timur, dia membelok ke timur. Kalau cahayanya dari barat, dia membelok ke barat. Contoh lainnya bisa kalian baca. Gerak taksis sama seperti tropisme, cuma yang di sini bergerak seluruh bagian tumbuhan. Semuanya. Memang ada tumbuhan yang bergerak semuanya. Nah, ini tumbuhan-tumbuhan yang tingkat rendah, mikroskopis. Jadi anak-anakku semua, tumbuhan itu jangan hanya bayangkan yang punya akar, batang, daun besar. Tidak. Organisme-organisme kecil yang punya klorofil dan bisa fotosintesis, beberapa juga dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan. Contohnya apa? Nah, ini ada fototaksis. Euglena bergerak mendekati cahaya. Euglena itu jadi semacam makhluk bersel satu seperti bakteri, tapi dia masuk ke golongan tumbuhan karena dia bisa melakukan fotosintesis. Kemudian ada gerak nasti, gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datang rangsang. Contohnya Digmonasti, daun putri malu tertutup kalau kita sentuh. Itu mau kita sentuh dari arah manapun, arah nutupnya sama. Jadi seperti itu. Gerak pada hewan bisa kalian baca sendiri. Dan kemudian contoh soal. Baik anak-anakku, sampai di sini sekilas tentang modulnya. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Belum kita masuk ke soal-soal. Ada yang ditanyakan? Yuk, tolong dijawab. Ada yang ditanyakan enggak? Buatan Pak. Oke. Kalau enggak ada, kita langsung ke latihan soal. Di Google Meet yang sedang kalian buka ada fitur share screen tidak? Fitur share screen itu tombolnya berupa kotak, ada tanda panah ke atas. Ada tidak? Buatan Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Kita ambil dari soal OSN IPA tahun 2015, kita cari materi tentang gaya. Iya, oke. Oke. Sebentar, kita cari satu persatu. Oke. Oke, soal nomor 54. Ini ada hubungannya dengan energi kemarin. Ada sedikit hubungan. Nomor 54. Untuk memindahkan benda bermasa 10 kg sejauh 5 meter diperlukan usaha 100 Joule. Jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Oh, ini usaha, bukan. Kita cari yang nomor 55. Dicoba. Sebuah balok masanya 200 gram ditahan di ujung atas bidang miring yang licin, yang sudut elevasinya 30 derajat. Oke, agar lebih enak saya akan sedikit gambarkan. Oke. Oke, soalnya saya pindahkan ke papan.
balok masanya 200 gram ditahan di ujung atas bidang miring licin yang sudut elevasinya 30 derajat. Dasar bidang miring bertemu dengan bidang datar kasar. Balok dilepaskan sehingga menutupi bidang miring licin, bergerak di bidang datar kasar dan akhirnya berhenti. Jika panjang lintasan di bidang miring adalah 50 cm, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan gaya gesek antara balok dan bidang datar kasar. Jadi ini kejadiannya seperti ini. Ada bidang miring. Nah, bidang miring dengan alas mendatar punya sudut 30 derajat. Ini licin, yang di sini kasar. Nah, bidang miring ini dilepaskan sampai ke sini, akhirnya berhenti di sini. Nah, selama di sini bidang miring ini mengalami gaya gesek sampai akhirnya balok ini mengalami gaya gesek sampai baloknya berhenti. Pertanyaannya, usaha yang dilakukan gaya gesek di sini agar antara balok dan bidang datar kasar berapa? Oke, sinus 30 ini kalian akan kalian coba, nanti saya juga menghitung sekarang. Silakan. Kalau sudah ketemu jawabannya silakan dijawab.
Tiko dan IM sudah menjawab. Bisa ya saya minta cara penghitungan kalian difotokan dan dikirim di grup WA agar saya mengetahui hasil perhitungan kalian. Tiko dan IM difoto. Oke, Tiko sama IM tolong difotokan. Nah, Bapak IPAM, terima kasih jawabannya. Oke, Atiko bisa eh, Atiko atau Danang bisa oke. IM Atiko D, IM A, Danang belum jawab. Atiko bisa difotokan Atiko jawabannya. Oke, Danang sudah ketemu jawabannya, Nang? Atiko D, IM A. Baik, Danang sudah ketemu jawabannya atau belum? Baik, agar tidak terlalu lama, kita bahas nomor ini. Akan saya bagikan dulu jawaban yang sudah dikirimkan oleh IAM.
Yang menjawab A 0,8 Joule dengan dasar seperti ini. W sama dengan perubahan delta IK. So, oke. W sama dengan setengah M VT kuadrat min V0 kuadrat. Setengah 0,2 200 gram jadi kilo. Kemudian 0 dikurangi akar 5 kuadrat sama dengan 0,8. Oke. Baik anak-anak semua, kita akan bahas. Kalau nanti dari perhitungan saya, misalnya kalau ada pertanyaan dari kalian, silahkan bisa mengajukan pertanyaan. Oke. Ini adalah gambar soalnya tadi. Masih loading. Oke, sudah terlihat. Oke anak-anakku semua, perhatikan di sini. Bentar, ada yang masuk. Oh, enggak ada. Oke. Benda awalnya ada di atas ini, di atas bidang miring yang licin, sampai ke bawah. Saya akan buat 3 titik. 1, 2, 3. Oke. Konsep dasarnya sudah betul yang dituliskan di AM bahwa usaha itu merupakan perubahan energi. Dalam hal ini adalah karena gerak energi kinetik. Kita akan tinjau energi kinetik di titik 1, energi kinetik di titik 2, dan energi kinetik di titik 3. Jadi, pada posisi 1, di sini ada kata-kata ditahan. Jadi, di sini posisinya belum bergerak, karena dia posisinya kinetik di sini sama dengan 0. Oke. Di titik 2, benda bergerak di sini sampai di titik 2, benda punya kecepatan. Kecepatannya ada, maka energi kinetiknya juga ada. Nanti akan kita cari. Nah, kemudian benda bergerak lagi ke sini pada bidang miring, bidang kasar ini sampai akhirnya berhenti. Berhenti menunjukkan bahwa di titik ini energi kecepatannya 0, energi kinetiknya 0. Nah, kalau kita tinjau perubahan usaha, nah, usaha yang pertama adalah dari atas bidang miring sampai ke bawah, W-nya sama dengan, ini kalau saya kasih energi kinetik 1, energi kinetik 2, energi kinetik 3. Usaha yang dilakukan dari titik atas sampai ke dasar bidang miring ini adalah energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1. Nah, energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1. Karena energi kinetik 1 itu 0, maka W-nya ini sama dengan energi kinetik 2. Di sini. Nah, kemudian pada usaha yang kedua di bidang datar yang kasar ini, W-nya adalah energi kinetik 3 dikurangi energi kinetik 2. Energi kinetik 3 dikurangi energi kinetik 2. Maka W-nya sama dengan energi kinetiknya 3, 0 sama min energi kinetik 2. Jadi W pada 1 sama dengan energi kinetik 2, W pada ini apa? Yang kedua sama dengan min energi kinetik 2. Kenapa min? Nah, min ini bukan menunjukkan nilainya min. Min ini menunjukkan karena pada saat benda bergerak ke sini, nah jadi di sini kan benda bergerak ke kanan. Gaya gesek yang bekerja bergerak ke arah kiri. Ya, jadi gaya gesek itu kan bersifat menghambat. Jadi kalau bendanya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya akan bergerak ke arah kiri. Nah, di bab usaha kemarin kita singgung bahwa usaha yang gayanya berbeda, tidak searah dengan arah perpindahan, maka nilainya negatif. Ini usaha 1, ini usaha 2. Jadi, min ini dapat kita hilangkan. Nah, sehingga usaha 1 sama dengan energi kinetik 2, usaha 2 sama dengan energi kinetik
kinetik 2 sehingga kan karena sama-sama energi kinetik 2 maka usaha 1 sama dengan usaha 2. Jadi total usaha dari atas sampai titik ini adalah sama dari titik ini sampai ke sini. Oke. Sampai di sini bisa dipahami anak-anakku semua? Tolong dijawab. Bisa dipahami penjelasan saya? Kalau tidak, saya Bisa, ulangi Pak. lagi. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Bisa. Bisa, oke Bisa. ya. Oke. Jadi di sini saya ulangi sedikit saja. Energi kinetik di titik 1, 0. Energi kinetik di titik 2 ada. Energi kinetik di titik 3, 0. Karena posisi 1 dan 3 sama-sama berhenti, tidak punya kecepatan. Usaha ke 1 sama dengan energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1. Karena energi kinetik 1, 0, maka usaha ke 1 itu sama dengan energi kinetik 2. Nah, usaha kedua itu sama dengan energi kinetik 3 dikurangi energi kinetik 2. Karena energi kinetik 3-nya 0, maka sama dengan min energi kinetik 2. Minnya dapat kita hilangkan karena ini hanya menunjukkan arah gaya gesek yang berlawanan dengan arah perpindahan. Oke, sekarang kita tulis energi kinetik 1, usaha 1 sama dengan, ini ada gaya F tadi, gaya yang menarik ini, F kali S, panjang bidang miringnya ini, sama dengan usaha 2. Usaha 2 ini adalah usaha yang dilakukan gaya gesek. Saya usaha oleh gaya gesek. Maka sebenarnya yang kita cari adalah W2. Sekarang tinggal kita mencari F kali S. F-nya berapa? Kita tidak tahu F-nya ini berapa, karena di sini tidak ditentukan. Maka akan kita ilustrasikan seperti ini. Baik anak-anakku semua. Ini benda di bidang miring ya. Dia bergerak ke bawah karena ada gaya F. Nah, benda ini juga punya gaya W. Nah, ini saya buat garis imajiner. Sudut ini sama dengan sudut pada elevasi lintasan. Jadi sudut ini, sudut elevasi lintasan, 30. Nah, di sini ada komponen gaya yang ini dan yang ini, 3 dan 2. Maka gaya F ini akan sama nilainya dengan komponen gaya yang ini. Nah, arahnya sama-sama sejajar. Tidak sama dengan gaya ini. Sejajar. Oke. Berarti kita harus tahu gaya yang ini berapa. Nah, karena ini W, kamu akan lihat, ini sebagai catatan saja. Kalau si bidang ini ada di depannya sudut, di depannya seperti ini, maka dia menggunakan sin. Kalau dia selain bidang miring ya, ini berarti segitiga siku-siku, saya ulangi lagi, ini kita jadikan segitiga siku-siku, ini W aslinya kita kemudian buat garis imajiner begini. Nah, sisi yang ada di depan sudut ini adalah sin, nanti menggunakan sin. Dan sisi yang tidak di depan sudut ini menggunakan cos. Karena yang sejajar dengan F ini adalah sisi yang ini kita menggunakan sin. Sehingga dapat kita tuliskan F itu sama dengan W kali sin 30. Kalau kalian mau cari yang ini, maka W cos 30. Karena kita sedang mencari yang ini, maka W sin 30. Atau kalau saya gambarkan lebih besar begini, maaf, sering ya, W arahnya ke bawah, kita buat garis begini, ini tegak lurus, ini 30, maka yang sisi sini menjadi W sin 30, yang sisi sini menjadi W cos 30. Jadi kalau depannya sudut, sin,
Maka kita masukkan lagi ke persamaan ini. Maka F-nya kita ganti W sin 30 menjadi W kali sin 30 kali S sama dengan W2. Berat W ini apa? Ini W berat bukan W usaha. M kali G kali sin 30 kali perpindahan sama dengan W2. Masanya 200 kita jadikan kilo, 0,2. Percepatan gravitasinya 10. Sin 30, 0,5. S-nya 50 cm, kita jadikan meter, 0,5. 0,2 kali 10, 2. 2 kali 0,5, 1. 1 kali 0,5, 0,5. Sehingga W2 sama dengan 0,5 Joule. Jawabannya berarti yang B. Ini adalah jawabannya. Ini akan saya simpan dulu biar tidak hilang. Yang ditanyakan untuk ini. Oke, kita lanjut yang kedua. Dasar di kalian pahami tadi segitiga ini kan sudah berarti tidak kan sudut kos. Lanjut code-nya. Kita ke soal berikutnya, kita cari soal. Soalnya sudah mulai sulit. Oke. Kita ke OSN 2016. Oke. Ke soal nomor 16. Nomor 16. Sebuah benda dilontarkan vertikal ke atas, tegak lurus ke atas dari permukaan tanah. Setelah 8 detik, benda itu kembali ke permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka laju awal dan ketinggian maksimum yang dicapai benda tersebut berturut-turut adalah berapa? Oke, silakan dikerjakan nomor 16 ini. Nomor 16, silakan dicoba dikerjakan.
soal 16 ini lebih mudah sebenarnya daripada soal yang pertama. Kata kunci untuk soal ini adalah ini merupakan peristiwa GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalian bisa mengacu ke rumus-rumus yang digunakan GLBB. IMB, oke. Kita tunggu jawaban Atiko dan Danang. Kita tunggu sebentar, saya mau minum dulu. Atiko B juga. Danang, tambah jawabannya. Oke, saya buka papan tulisnya. Oke, saya tunggu jawaban Danang. Iam dan Atiko B. Kita tunggu jawaban Danang. Danang sudah jawabannya? B, oke. Semuanya menjawab B. Kita cek jawaban B betul atau salah. Baik, saya akan gambarkan ilustrasinya dulu. Jadi ada sedikit kebiasaan saya, mungkin bisa kalian tiru juga. Dalam memahami soal-soal seperti ini, saya akan menggambarkan dulu. Oke, ini tanah. Sebuah benda dilontarkan ke atas. Oke. Setelah 8 detik, benda itu kembali ke permukaan tanah. Jadi, 8 detik itu merupakan waktu yang digunakan benda untuk dari bawah sampai ke atas, sampai kembali lagi ke bawah. Nah, oke, posisi 1 ini posisi bawah, posisi 2 posisi atas. Jika percepatan gravitasi 10, maka laju awal dan ketinggian maksimum. Oke, ketinggian maksimum di sini. H maksimum. Oke.
Yang pertama, waktu 8 detik ini merupakan waktu yang diperlukan untuk benda dari bawah sampai atas dan kembali ke bawah. Jadi, tinjauan kita hanya dari posisi 1 sampai ke posisi 2 saja, dari bawah sampai ke atas. Maka kalau dari bawah sampai ke atas, waktu yang diperlukan adalah setengahnya. T-nya 4 sekon. Jadi kita meninjau gerak benda dari bawah sampai atas, 4 sekon. Nah, kalau 8 sekon itu sampai kembali lagi. Nah, kemudian data yang kedua, saat benda di bawah, benda akan dilempar. Berarti di bawah ini kecepatannya ada. Saat benda sampai ketinggian maksimum, benda itu berhenti, terus kemudian kembali lagi ke bawah. Berarti saat ketinggian maksimum, benda berhenti, di kecepatan benda sama dengan 0. Oke. Saat benda bergerak ke atas, ini lama-kelamaan kecepatan benda akan berkurang sampai di titik atas, benda tersebut kecepatannya 0. Maka untuk gerak dari bawah sampai ke atas, ini adalah GLBB diperlambat. Nah, karena dia GLBB diperlambat, maka nilai percepatannya adalah min. Nah, berapa nilai percepatannya? Karena dia gerak atas bawah, maka nilai percepatannya adalah menggunakan percepatan gravitasi. Berarti di sini A-nya itu sama dengan G, tapi dia min. Oke, kita kerjakan. Kita tinjauan kita hanya dari posisi 1 sampai ke posisi 2. Berapa kecepatan awalnya? Kita pakai rumus percepatan. A sama dengan VT min V0 per T. Atau kalau di sini A-nya bisa kita ganti G, VT-nya itu adalah kecepatan di titik 2 atau V2, min V1, G-nya berapa? G-nya adalah 10, karena dia GLBB diperlambat, dia menjadi min 10. Ini tadi min. V2, kecepatan di atas 0, min V1, itu yang sedang kita cari. Laju awal dibagi T dari bawah ke atas 4 sekon. Min 10 sama dengan 0 dikurangi min V1, min V1 per 4. Ini kita coret minnya. V1 sama dengan, ini pindah ke sini, 10 kali 4 sama dengan 40 meter per sekon. Oke, jawabannya kalau tidak A, C. Sekarang yang kedua, berapakah ketinggian maksimum yang bisa dicapai? Salah satu rumus GLBB itu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. S di sini adalah ketinggian. Maka bisa kita ubah ini untuk menyesuaikan ini semua. VT adalah V2. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat. Karena A itu G dan G-nya min menjadi 2G. S-nya kita jadikan ketinggian yaitu H. Oke, ini saya pindah ke sini karena tidak cukup. Oke, saya di sini saya pakai warna orange. Saya tulis lagi. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat min 2GH. H ini adalah H max ini. V2 0. V1 40 kuadrat min 2 kali G-nya 10 kali H. 0 sama dengan 40 kuadrat 1600 min 20H. 20H kita pindah ke sana karena ini operasi pengurangan menjadi plus 20H sama dengan 1600, H sama dengan 1600 per 20 menjadi 80
meter. Maka jawabannya adalah C. Oke, saya simpan. Simpan dulu, nanti saya share soal gaya kedua. Oke, ini soal gaya yang kedua. Ada pertanyaan anak-anak untuk soal kedua? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, oke. Saya mencoba menebak kemungkinan kalian T-nya semua hitungannya 8 sekon. Betul? T-nya pakai 8 sekon ya? Bukan 4. Oke, Pak. Oke, ya. Jadi harus hati-hati dalam mengerjakan soal. Untuk itu kita lanjutkan ke soal terakhir untuk pagi ini. Kita carikan di tahun yang lain, 2017. Kita cari soal tentang gaya. Oke, ini ada soal sedikit, tidak perlu dihitung. Soal tambahan saja. Nomor 19, coba dijawab pakai mikrofon. Percepatan adalah besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Arah percepatan adalah A sama dengan arah kecepatan, B sama dengan arah perubahan posisi benda, C tegak lurus lintasan, D sama dengan arah perubahan kecepatan benda. Yang mana nomor 19? Nomor 19 jawabannya apa kira-kira? Yuk, ini tidak pakai ngitung. Percepatan adalah vektor, memiliki arah. Oke. A juga, oke. Tenang, jawabannya apa tenang? A juga, oke. Sedikit tricky, jawaban kalian hampir betul. Tapi yang perlu diingat, nah ini sedikit saya tuliskan lagi. Yang perlu diingat ini tentang percepatan. Memang percepatan ada hubungannya dengan kecepatan, cuma diingat rumus percepatan itu ini. A VT 1 per T. Di mana VT, maaf, di mana kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, itu menunjukkan perubahan kecepatan. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal itu sebenarnya adalah kita sedang mencari perubahan kecepatan. Oke ya, perubahan kecepatan. Sehingga kalau menuju ke soal yang sedang kita kerjakan, nomor 19 ini, percepatan adalah vektor yang memiliki arah dan besar. Arah percepatannya itu adalah sama dengan arah perubahan kecepatan benda. Jadi, sama dengan arah perubahan kecepatan benda. Jadi, jawaban yang lebih betul adalah yang D. Jawabannya D. Perubahan arah benda. Arah
perubahan kecepatan benda. Kecepatan gravitasi 10, maka percepatan benda berapa? Silakan dikerjakan. Oke, soal nomor terakhir, soal terakhir untuk pagi ini. Oke, jawaban nomor 20. Akan dijawab. Danang B, Iam C. Kita tunggu jawaban Atikoh. Tidak ada dimit. Maksudnya bagaimana, Atikoh? Nomor 20.
Jawabannya apa? Kok tidak ada di mute? Sedang ada gangguan atau gimana? Masa tidak tampak? Oh, sinyalnya mungkin ya. Sinyalnya mungkin yang kurang baik. Baik, kita jawab saja untuk nomor 20 ini. Oh, coba dijawab dulu. Layarnya tampil atau tidak semuanya? Layarnya tampil atau tidak? Danang, Atikoh, sama Iam. Layarnya tampil atau tidak? Saya tampil, Pak. Tampil ya. Tampil, Pak. Tampil. Atikoh tampil enggak Atikoh? Oh, Atikoh. Atikoh live ya. Oh, Atikoh live. Sedang ada gangguan jaringan. Oke, kita bahas saja. Nanti Atikoh bisa bergabung lewat YouTube atau gimana. Oke, ini adalah soalnya, soal terakhir kita untuk pagi ini. Jadi, sebuah benda bergerak vertikal. Ini ada benda bergerak vertikal, artinya benda itu jatuh. Karena jatuh ke bawah berarti ada gaya yang menarik ke bawah. Apakah gaya itu adalah gaya berat? Selama geraknya benda mengalami gesekan 1 Newton. Gaya gesek berarti arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak. Kalau geraknya ke bawah, gaya geseknya ke atas. Percepatan gravitasi 10, maka percepatan benda berapa? Ini berarti kita pakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Ini yang kita cari. Sigma F itu apa? Resultan gaya atau jumlah gaya. Berarti apa? W dengan Fs. Karena Fs ini arahnya berlawanan, maka menjadi W dikurangi Fs sama dengan M kali A. W sendiri adalah massa kali gravitasi, dikurangi Fs, M kali A. Massa benda 0,5, gravitasinya 10, dikurangi gaya geseknya 1 Newton, M-nya di sini 0,5 kali A percepatan yang kita cari. 0,5 kali 10, 5, min 1 sama dengan 0, kali A. Oke, saya tulis begini. 0,5 kali A sama dengan 5 dikurangi 1. 0,5 kali A sama dengan 4. A sama dengan 4 dibagi 0,5. Hasilnya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah C. Baik anak-anak semua, mungkin itu saja untuk pagi hari ini. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Kalau tidak ada, kita akhiri sesi persiapan kita kali ini. Silahkan dibaca-baca bukunya. Tidak ada tugas yang diberikan untuk pagi hari ini. Jadi tetap semangat belajar, tetap persiapan, karena kita harus all out, kita harus mengikuti kegiatan ini dengan maksimal tidak setengah-setengah agar hasilnya juga maksimal. Dan jangan pernah minder, jangan pernah kalian pesimis. Ibaratnya kalian punya plan begini, bisa menang enggak ya melawan SMP-SMP yang besar atau melawan sekolah-sekolah yang di kota. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kemudahan, diberi kemampuan untuk bisa berprestasi. Dan tahun 2017 dulu pun pernah sampai kita juga sudah pernah bisa lolos ke tingkat provinsi. Jadi di tahun 2017 salah satu siswa dari SMP kita dulu pernah lolos OSN untuk IPA dan berlaga di tingkat provinsi, tapi alhamdulillah di tingkat provinsi Allah belum memberikan kesempatan untuk bisa lanjut ke tingkat nasional. Jadi kalian jangan pernah minder bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di kota.
Dan anakku tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kemudahan untuk belajar dan hasil yang membanggakan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Di rumah saja, jangan kemana-mana karena kondisinya sedang tidak baik. Dari saya cukup itu. Terima kasih untuk kegiatan ini. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kalau mau live, bisa live.